Hari itu Nick sedang menunggu lampu merah. Tiba-tiba pistol mengarah ke kepalanya. Ini adalah perampokan. Paul meminta Nick untuk memberikan semua uang, dan Nick hanya melihatnya sekilas. Ini membuat Paul kebingungan. Aku sedang merampok, bos. Dapatkah Anda bekerja sama? Nick memutar kepalanya perlahan-lahan. Sekali gas dia langsung berangkat. Kemudian mengunci pintu mobil dan mengemudi dengan cepat. Paul mulai ketakutan. Dia terus mengancam Nick agar menghentikan mobil. Tapi Nick hanya mengabaikan dia dan mengemudi mobil ke kota kecil. Sepanjang jalan menabrak barang-barang. Ketika Paul melihat van di depannya, dia pikir sudah waktunya untuk berhenti. Tapi Nick langsung menabraknya. Lalu dia membuka jendelanya, mengeluarkan dompetnya. Dengan menentang dia berkata ke Paul, "Kamu mau uang ya? Saya tidak mau kasih kamu." Ini membuat Paul kebingungan. "Itu kan dompet kamu sendiri." Belum selesai bicara, dia disemprot dengan air cabai oleh Nick. Mobil saja tidak bisa tahan dan melompat. Begitu, Nick melaju sepanjang jalan ke padang belantara. Melihat tempat sepi ini, Paul berpikir di dalam hati, kali ini mampuslah ketemu orang sadis. Tidak berhasil merampok uang, nyawa juga bisa hilang. Dia memohon Nick melepaskannya. Melihat Nick yang berekspresi dingin, dia tahu ini tidak mungkin. Mereka datang ke resto cepat saji. Paul yang dibebaskan datang ke tepi jalan dan ingin tumpangan kembali. Tapi mana ada mobil di hutan belantara ini? Tak berdaya, Paul terpaksa meminta tolong Nick. Nick berkata, "Kau merampok saya dan meminta saya untuk membawamu pulang. Apakah kau korsleting di otakmu?" Saat mereka berdebat, pelayan datang dan meminta mereka untuk membayar tagihan. Saat Nick memegang bajunya baru teringat, dia sudah membuang dompetnya. Saat itu Paul memberikan uang ke pelayan. Kemudian Paul berkata, "Begini, kamu bawa saya kembali ke kota. Biaya di perjalanan saya yang bayar." Nick yang tidak punya uang terpaksa setuju. Setelah setuju, mereka mulai berbincang. Rupanya Nick adalah manajer di sebuah perusahaan periklanan. Dia mempunyai istri yang cantik. Hari itu Nick pulang kerja lebih awal. Dia ingin memberikan kejutan untuk istrinya. Tak disangka, istrinya memberikan kejutan yang lebih besar. Ketika dia melihat kancing ini, Nick yakin istrinya selingkuh dengan bos sendiri. Nick yang dikhianati istrinya, tiba-tiba dari pria sukses menjadi orang yang telah kehilangan jiwanya. Ini adalah alasan saat Nick menghadapi perampok yang menodong senjata, bisa melupakan nyawanya dan terus menggila sepanjang jalan, hingga membuat perampok itu ketakutan hingga terus minta ampun. Pria ini namanya Nick. Kamu kira dia sedang menari? Sebenarnya dia hanya ingin menjatuhkan laba-laba di badannya. Kejadian yang dia lalui hari ini, orang lain belum tentu bisa merasakan sekalipun dalam hidup mereka. Pertama adalah istri cantik yang mengkhianati dirinya. Kemudian istrinya selingkuh dengan bos sendiri. Dan sekarang dia harus bersama dengan perampok. Pulang bersama Nick yang sedang isi bensin. Terpikir masa-masa bahagia bersama istrinya. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa istrinya mengkhianati dirinya. Saat dia berpikir, bensin tiba-tiba menyemprot keluar. Saat dia meletakkan pistol bensin, dia melihat Paul sedang merampok. Nick yang tidak ingin terlibat segera melarikan diri dengan mobil. Tapi dia tidak menemukan kunci mobil. Saat itu juga, "Kau sedang cari ini?" Saat mereka berhasil lari, bos supermarket terus mengejar mereka. Terkadang mereka ditembak. Saat itu juga, polisi tiba di sana. Untungnya kemampuan mengemudi Nick lumayan baik. Di masa krisis berhasil keluar dari bahaya. Setelah mereka aman, Nick terus mengejek Paul. "Kamu bisa saja memikirkan untuk merampok supermarket. Ada berapa banyak uang di sana? Kau tidak bisa profesional sedikit? Setidaknya membawa kerudung atau sesuatu." Tiba-tiba Nick terpikir bosnya. Dia mengetahui kode brankas bosnya, dan di dalam ada sangat banyak uang. Akhirnya Nick memutuskan untuk merampok bosnya dan membalas dendam. Paul segera bilang bahwa dia ingin bergabung. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan mereka ke tempat kerja Nick. Di tengah perjalanan, Paul menemukan seekor laba-laba di atas kepala Nick. Dengan niat baik dia memberitahunya. Siapa tahu Nick terlalu penakut. Dia langsung turun dari mobil dan terus melompat. Paul yang melihat itu segera merekamnya, dan hampir saja ketawa hingga habis napas. Nick tiba-tiba menginjak korek api yang terjatuh dari badannya. Hasilnya keluar adegan ini. Setelah bersenang-senang, mereka mampir lagi ke sebuah tempat isi bensin.
Agar Paul tidak merampok lagi, Nick mengambil pistol dan masuk sendiri ke dalam supermarket. Setelah bos melihat penampilan Nick dan pistol di pinggangnya, dia langsung mengeluarkan pistol dan menodong ke Nick. Dan situasi ini, bagaimana agar bisa menolong Paul dengan selamat? Ini sangat bingung. Di dalam supermarket, bos mengira Nick adalah perampok. Dia mengarahkan pistol kepadanya saat bos lagi menelpon. Dengan sebuah gerakan ajaib, langsung membalikan situasi. Tentu saja, Nick tidak merampok. Dia membayarkan uang bensin ke bos. Saat mereka mengisi bensin, kebetulan dua perampok melihat mereka. Mereka mengira Nick berhasil merampok supermarket. Akhirnya Nick dan Paul ditahan mereka. Para perampok tidak tahu bahwa Paul dan Nick tidak ada uang. Badannya hanya ada kartu nama Nick. Bisa dibilang, Paul lebih cerdas. Dia berhasil merampok sebuah pistol. Melihat kelakukan Paul, para perampok pun ketakutan. Dia tidak sengaja memecah dirinya sendiri. Setelah menghabis kedua perampok, mereka pergi ke rumah Paul. Ibu Paul menyambut mereka dengan caranya. Mereka keluarga Paul. Nick akhirnya mengerti. Jika tidak ada diskriminasi rasial, Paul pasti tidak akan menganggur. Dan tidak akan juga merampok orang lain. Keesokan malam, mereka mulai beraksi. Saat mereka sampai di perusahaan Nick tidak berhasil membuka pintu. Saat ini, Paul menunjukkan keahlian dia. Tak lama sudah berhasil membuka pintu. Setelah masuk, dia menutup kamera dan membuka brankas. Dalamnya memang banyak uang. Mereka mengambil semua uang itu. Saat mereka mau meninggalkan kantor itu, Nick membuat sebuah gerakan yang berani. Dia memakai penutup wajah dan memberikan gerakan hebat ke kamera, dan juga menghancurkan patung kesayangan bosnya. Adegan memalukan terjadi. Tidak ada cara lain, hanya bisa bersembunyi dulu. Siapa yang tahu jika satpam ini adalah seorang penari? Dia menggunakan musik alarm darurat, mulai menari selama lebih dari 1 jam. Nick dan Paul saja hampir ketiduran. Saat pulang ke hotel, Paul sangat senang. Dia tidak pernah melihat begitu banyak uang. Tapi Nick sedikit kecewa. Dia pergi ke klub malam sendirian. Setelah lama berpikir, Nick memutuskan menelpon istrinya dan bertanya lebih jelas. Tapi setelah dia bertanya, rupanya yang Nick lihat bukan istrinya, tapi itu adalah adik istrinya dan suami adiknya. Mereka datang ke rumah mereka. Karena tidak bisa menahan, mereka pun melakukan hubungan. Dan kancing itu adalah saat pesta. Bosnya meninggalkan kancing di sana. Selalu diletakkan di sana. Nick juga tahu. Rupanya semua ini adalah salah paham. Nick belum sempat bergembira. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu dan dia bergegas kembali ke kamar. Saat lift terbuka, dia melihat kawanan perampok datang ke situ. Saat masuk kamar, Nick menemukan Paul yang diikat di balkon. Dia memberitahu Paul, dia bisa menarik kain saat buka pintu. Dia meminta Paul tidak usah khawatir. Alhasilnya, dia berhasil menarik tapi tidak cukup kuat menariknya. Untungnya Paul sangat beruntung. Kemudian mereka menemukan kawanan perampok. Nick menggunakan kemampuan menembaknya dan berhasil mengambil kembali uang itu. Dia memberitahu sebuah hal ke Paul, dan dia memutuskan untuk mengembalikan semua uang ini, sehingga dia bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Paul menjawab, kau kembali ke kehidupan sebelumnya. Tapi kamu lupa, saat mengembalikan uang itu, saya juga akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Terakhir, Paul mengembalikan uang ke Nick. Keesokan hari, Nick kembali ke kantor seperti biasa. Karena patung kesayangan bos dihancurkan, dia memaksa untuk memeriksa rekaman video. Ini membuat Nick kebingungan. Namun saat bos melihat rekaman video itu, dia melihat rekaman yang direkam Paul. Nick tahu bahwa ini semua adalah bantuan dari Paul. Kemudian dia menemui Paul dan berhasil menemukan pekerjaan untuknya. Keduanya berteman baik dan melalui kehidupan yang bahagia. Sampai ketemu lagi.